Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Tidak ada untaian kata yang lebih indah selain puja terhadap Zat yang Maha Kuasa, puji terhadap Ilahi Rabbi, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita adalah sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai ceramah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mila Adelia, saya utusan dari Mandua, Kota Bengkulu. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas ceramah dengan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui dua perkara. Yang pertama, apakah kita tahu siapa pemberi nikmat tersebut? Apakah kita tahu siapa yang selama ini memberikan kita nikmat rezeki, nikmat hidup, nikmat umur, serta hidayah? Itu adalah semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah lah yang berkehendak untuk menambah dan mengurangi nikmat seorang hamba. Ketika Allah ingin menambahkan nikmat kepada seorang hamba, maka tidak akan ada satu hamba pun yang mampu untuk menolaknya. Dan ketika Allah ingin mengurangi nikmat tersebut, ingin mengambil nikmat tersebut dari seorang hamba, maka tidak akan satu orang hamba pun yang mampu untuk mempertahankannya. Hadirin rahimakumullah, kita diberi nikmat oleh Allah, bisa mendengar suara azan dan tartil Al-Quran dengan telinga kita sendiri. Kita bisa merasakan asin, pahit, manisnya dengan lidah kita sendiri. Kita bisa merasakan sakit hati, gundam, serta galau dengan hati kita sendiri. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kehendak Allah di atas segala kehendak. Meskipun ada orang-orang pintar, orang-orang pandai dikumpulkan menjadi satu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka dibantu dengan alat teknologi canggih, ranting-ranting dijadikan penanya, daun dijadikan sebagai bukunya, dan air laut dijadikan tintanya, maka mereka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Teman-teman sekalian, yang kedua, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nikmat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijad. Ijad adalah nikmat Allah yang belum ada dan diadakan. Yang kedua adalah imdad. Imdad adalah nikmat Allah yang ada keberlanjutannya. Tapi teman-teman sekalian, dari nikmat tersebut ada salah satu nikmat yang lebih indah dari nikmat tersebut, yaitu nikmat iman dan kesehatan, teman-teman sekalian. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada sebuah cerita. Yang pertama, ada seorang hamba ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak tahu siapa pemberi nikmat tersebut. Dia tidak mengetahui siapa yang memberikan dia harta, siapa memberikan dia nikmat, siapa memberikan dia kekayaan. Padahal motornya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, dan di giginya terdapat jemuran berkawat. Mau kemana-mana pun tinggal nyuruh bodyguard. Namun sangat disayangkan dan 1000 kali sayang, teman-teman sekalian, di hatinya tidak terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya tidak mengenal akhirat, teman-teman sekalian. Nauzubillahi min zalik. Yang seperti inilah yang tidak boleh kita contoh. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, ada seorang hamba ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mensyukuri nikmat tersebut dengan cara mengatakan kata-kata baik, kata-kata indah. Dia selalu melafazkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan teman-teman sekalian, dia tidak sungkan, dia tidak takut untuk menyumbangkan hartanya, dia tidak takut untuk bersedekah. Padahal harta yang dimilikinya hanya sekecil biji zarah, teman-teman sekalian. Tapi dia tahu bahwa dengan bersedekah, teman-teman sekalian, bisa mengurangi dosanya, bisa menambah nikmat dari Allah, dan bersedekah tidak mengurangi hartanya, bersedekah tidak akan mengurangi kekayaannya, melainkan nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sesuai dengan firman Allah surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Artinya, siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu lebih dari nikmat yang engkau peroleh. Tetapi barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, dari cerita di atas kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, teman-teman sekalian, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan cara menaati dan menjauhi larangannya itu, kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperoleh banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menurut surat Ibrahim ayat ke-7, bahwasanya bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya lagi dan lagi. Tetapi jika kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.